Sí. Sí. Sí, claro.
Oke, silakan untuk masuk ke ruang sidang. Para majelis akan memasuki ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang permohonan banding koreksi dengan nomor registrasi 5 garing KBP garing 2 Romawi garing 2024 dimulai. Dipersilakan majelis. Pemohon sudah siap dibuatkan. Sidang pembacaan putusan banding koreksi atas paten nomor IDP 0000900867 dengan judul perangkat dengan elemen sekali pakai. Nomor registrasi 5 garing KBP garing 2 Romawi garing 2024 tanggal 27 Februari 2025 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Putusan Komisi Banding Paten nomor 004.1.K garing KBP strip 5 garing 2025. Majelis Banding Paten Komisi Banding Paten Republik Indonesia telah memeriksa dan memutuskan permohonan banding terhadap koreksi atas deskripsi, klaim, dan atau gambar paten nomor IDP 0000900867 yang berjudul perangkat dengan elemen sekali pakai dengan nomor registrasi 5 garing KBP garing 2 Romawi garing 2024 yang diajukan melalui kuasa pemohon banding Marolita Setiati dari kantor PT Perusahaan Ferguson Indonesia dalam kurung PT SFID kepada Komisi Banding Paten tanggal 27 Februari 2024 dan telah diterima permohonan bandingnya dengan data sebagai berikut. Pemohon banding
Bruin Biometric LLC. Alamat pemohon banding 10877 Wilshire Boulevard, Suite 1600, Los Angeles, California 924, United States of America. Kuasa pemohon banding Marolita Setiati. Alamat kuasa pemohon PT Spruson Ferguson Indonesia dalam kurung PT SFID Raha Paramita, lantai 3B, zona D, Jalan Denpasar Raya, Blok D2, Kafling 8, Kuningan, Jakarta Selatan 12940. Untuk selanjutnya disebut sebagai pemohon. Majelis Banding Paten telah membaca dan mempelajari serta menelaah berkas permohonan banding koreksi atas paten nomor IDP 0000900867 serta surat-surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut. Duduk permasalahan. 1. Berdasarkan data dan fakta yang diajukan oleh pemohon dalam dokumen permohonan banding sebagai berikut. A. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2024, pemohon menyampaikan permohonan banding koreksi atas paten nomor IDP 0000900867 dengan dilampiri 1. Surat kuasa tanggal 14 Februari 2024, Marolita Setiati bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa Bruin Biometric LLC dalam permohonan bandingnya, bukti P1. 2. Pengajuan permohonan paten PCT garing US 2 2019 garing 0055655 yang telah diajukan untuk memasuki tahap nasional yang dengan nomor permohonan P002021-03414 pada tanggal 7 Mei 2021 dengan spesifikasi paten sebagai berikut. Deskripsi 35 halaman, klaim 1 sampai 32, abstrak dan gambar 1A sampai 13B, bukti P2. 3. Pengajuan permohonan perubahan data inventor pada tanggal 7 Juni 2021, bukti P3. 4. Pemberitahuan permohonan paten telah diumumkan nomor HKI.3-KI.05.01.03.2021 garing PID garing 06235 pada tanggal 22 Juli 2021 dengan nomor publikasi 2021 garing PID garing 06235, bukti P4. 5. Pengajuan permohonan pemeriksaan substantif paten pada tanggal 6 Oktober 2022, bukti P5. 6. Pengajuan permohonan amandemen klaim dari 32 klaim menjadi 33 klaim pada tanggal 7 Oktober 2022, bukti P6. 7. Pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif tahap awal nomor HKI-3-KI-005.01.008-P002021-03414 pada tanggal 17 Mei 2023, bukti P7. 8. Pengajuan permohonan perubahan data jumlah klaim dari 33 klaim menjadi 24 klaim pada tanggal 16 Agustus 2023, bukti P8. 9. Tanggapan atas pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif tahap awal nomor HKI-3-01-008-TA-P002021-03414 pada tanggal 16 Agustus 2023 dengan lampiran spesifikasi paten sebagai berikut. Deskripsi 36 halaman, klaim 1 sampai 24, abstrak dan gambar 1A sampai 13B, bukti P9. 10. Tanggapan atas pemberitahuan singkat dari pemeriksa perihal kesalahan dalam format spesifikasi paten pada tanggal 13 Oktober 2023 dengan lampiran spesifikasi paten sebagai berikut. Deskripsi 35 halaman, klaim 1 sampai 24, abstrak dan gambar 1A sampai 13B, bukti P10. 11. Pemberitahuan dapat diberi paten pada pemberitahuan dapat diberi paten nomor HKI-3-KI.05.01
0.08 strip BP strip P00 2021 03414 pada tanggal 29 November 2023. Bukti P11. 12. Sertifikat paten nomor IDP 0000908667 dengan tanggal pemberian paten 29 November 2023. Bukti P12. 13. Pengajuan permohonan perubahan data bibliografi pada front page atas kesalahan keluarga negara inventor pada tanggal 2 Januari 2024, bukti P13. 14. Pemberitahuan perbaikan sertifikat paten IDP 0000908667 pada tanggal 11 Januari 2024, bukti P14. 15. Spesifikasi paten yang telah dikoreksi yang disampaikan pada tanggal 27 Februari 2024 sebagai berikut. Deskripsi 35 halaman, klaim 1-24, abstrak dan gambar 1A sampai 13B, bukti P15. B. Bahwa alasan-alasan permohonan banding tersebut adalah sebagai berikut. Pemohon telah menginstruksikan kepada kami untuk mengajukan permohonan banding terhadap koreksi permohonan paten dengan surat kuasa bermaterai cukup, bukti P1. A. Permohonan paten 1. Bahwa permohonan paten PCT garing US 2019 garing 055655 telah diajukan oleh Brain Biometric LLC pada tanggal 7 Mei 2021 untuk memasuki tahap nasional dengan nomor permohonan paten P 00-2021-03414. Bukti P2 adalah sebagai berikut. Deskripsi halaman 1 sampai 35. Klaim 1 sampai 32, gambar 1A sampai 13B. 2. Bahwa PT SFID telah mengajukan permohonan perubahan data nama inventor pada 7 Juni 2021, bukti P3. 3. Bahwa PT SFID telah menerima surat nomor HKI.3 strip KI.05.01.2021 garing PID garing 06235 tanggal 22 Juli 2021 perihal pemberitahuan permohonan paten telah diumumkan dengan tanggal pengumuman 19 Juli 2021 dan nomor publikasi 2021 garing PID garing 06235, bukti P4. 4. Bahwa PT SFID telah mengajukan permohonan pemeriksaan substantif pada tanggal 6 Oktober 2022, bukti P5. 5. Bahwa PT SFID telah mengajukan permohonan amandemen klaim voluntary amandemen dari 32 klaim menjadi 33 klaim pada tanggal 7 Oktober 2022, bukti P6. 6. Bahwa PT SFID telah menerima surat nomor HKI strip 3 strip KI titik 05.01.08 strip TA strip P002021-03414 tanggal 17 Mei 2023 perihal pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif bukti P7 terhadap dokumen permohonan deskripsi halaman 1-35, klaim 1-32, gambar 1A sampai 13B. Hal-hal yang perlu diperhatikan. 1. Permohonan ini tidak memenuhi persyaratan kesatuan invensi karena klaim-klaimnya terdiri dari 3 invensi, yaitu klaim-klaim 1-11, invensi 1 terkait elemen yang dapat dilepas dan konektor yang meliputi komponen yang dapat digunakan ulang yang meliputi alur retensi dan permukaan kontak listrik yang paralel dengan alur retensi. Klaim-klaim 12-26 invensi 2 terkait elemen yang dapat dilepas meliputi 1 bodi yang meliputi PCBA yang meliputi PCB dan klaim-klaim 27-33 invensi 3
terkait elemen yang dapat dilepas meliputi lengan fleksibel dan film cetak yang meliputi suatu sensor yang meliputi dua elektroda. Invensi-invensi ini tidak terkait oleh konsep invensi umum yang sama karena tidak memiliki fitur teknis khusus yang sama atau kaitan seperti dijelaskan secara komprehensif seperti dijelaskan secara komprehensif pada box nomor Romawi 4 laporan pendahuluan internasional tentang patentabilitas dalam kurung bab 1 Traktat Kerjasama Paten untuk PCT strip US 2019 strip 0555655. Pemeriksaan substantif hanya akan dilakukan terhadap invensi yang merupakan satu kesatuan invensi sesuai pasal 41 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten. Dalam kasus ini yang akan dilakukan pemeriksaan substantif yaitu invensi pertama. 2. Beberapa Beberapa pengungkapan invensi pada klaim-klaim yang deskripsi permohonan paten ini menjadi belum jelas seperti halaman B baris A. Pada klaim pertama, singkatan PCT tidak ada sebelumnya, nampaknya kesalahan ketik. B. Kata compressing atau comprise agar diterjemahkan menjadi meliputi. C. Pada deskripsi halaman 8 baris 31, 10 halaman 8 baris 34 100 dan seterusnya bilangan yang mengacu pada gambar agar ditulis dalam tanda kurung. Hal-hal tersebut di atas adalah sebagian dari ketidakjelasan yang dapat diinformasikan kepada saudara. 3. Permohonan paten yang sepadan dengan P002021031414 telah diajukan melalui Traktat Kerjasama Paten dengan nomor PCT strip US 2019-055655. Berdasarkan laporan penelusuran internasional diketahui adanya dokumen pembanding sebagai berikut seperti dalam tabel tidak dibacakan. Analisis. Berdasarkan laporan pendahuluan internasional tentang patentabilitas bab 1 Traktat Kerjasama Paten untuk PCT strip US 2019 strip 0555655 yang sesuai dengan permohonan P002021031414 maka dapat disampaikan sebagai berikut. Subject matter invensi sesuai dengan klaim-klaim 1 sampai 8 dan 10 sampai 11 dinilai memiliki baruan dan mengandung langkah inventif. Namun subject matter invensi sesuai dengan klaim 9 dinilai tidak memiliki baruan dan tidak mengandung langkah inventif karena terantisipasi D1 seperti dijelaskan secara komprehensif pada box nomor 5 Romawi laporan pendahuluan internasional tentang patentabilitas dalam kurung bab 1 Traktat Kerjasama Paten untuk PCT strip US 2019 strip 0555655. B. Subject matters invensi sesuai dengan klaim-klaim 1 sampai 11 dinilai dapat diterapkan dalam industri. 4. Bahwa permohonan paten yang sepadan dengan permohonan ini telah diberi paten oleh kantor paten di luar negeri dengan nomor US B 0950960B2 dan GB 2591711B. Salah satu paten tersebut dapat digunakan sebagai acuan amandemen dengan tetap memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten dan ketentuan lainnya yang berlaku. Nomor 7. Bahwa PT SFID telah mengajukan permohonan perubahan data jumlah klaim dari 33 klaim menjadi 24 klaim pada tanggal 16 Agustus 2023. Bukti P8. 8. Bahwa PT SFID telah menyampaikan tanggapan terhadap surat nomor HKI 3 strip KI titik 05.01.08 strip TA PO 0 P002021 03414 pada tanggal 16 Agustus 2023, bukti P9.
bahwa PT SFD telah menerima pemberitahuan singkat dari pemeriksa pada tanggal 13 Oktober 2003 bahwa ada kesalahan dalam format spesifikasi melalui aplikasi WhatsApp. 10. Bahwa PT SFD telah menyampaikan tanggapan terhadap pemberitahuan singkat tersebut pada tanggal 13 Oktober 2003. Bukti P10. 11. Bahwa PT SFID telah menerima surat HKI strip 3 strip KI titik 05.01 titik 08 strip DP strip P002021 03414 berhal pemberitahuan dapat diberi paten tanggal 29 November 2023 bukti P11. Nomor 12 bahwa PT SPD telah menerima asli sertifikat paten IDP 0000908667 bukti P12. Nomor 13 bahwa PT SPD telah menyampaikan permohonan perbaikan data bibliografi paten pada front page atas kesalahan kewarganegaraan dari salah satu inventor pada 2 Januari 2024 bukti P13. Nomor 14 bahwa PT SFID telah menerima surat nomor HKI titik 3 strip KI titik 05 titik 02 titik 01 strip 003 perihal pemberitahuan perbaikan sertifikat paten IDP 0000908667 pada 11 Januari 2024 bukti P14. B. Terhadap koreksi paten IDP 0000908667. Nomor 15. Bahwa permohonan koreksi terhadap paten IDP 0000908667 dilakukan terhadap klaim turunan klaim 24 sebagaimana disalurkan dalam tabel 1 di bawah ini. Dianggap dibacakan. Nomor 16 bahwa bersama kami sampaikan deskripsi klaim yang telah dikoreksi pada gambar bukti P15. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah pemohon kemukakan di atas, maka dengan ini memohon kepada Majelis Komisi Banding Paten untuk mengabulkan permohonan banding pemohon terhadap koreksi yang dilakukan terhadap klaim turunan klaim 24. Pertimbangan hukum. 1. Menimbang bahwa permohonan paten nomor P002021034034 telah diberi paten pada tanggal 26 November 2023 dengan nomor paten IDP 0000908667 dengan judul invensi perangkat dengan elemen sekali pakai dan permohonan banding terhadap koreksi atas klaim 24 sebagaimana dijelaskan dalam tabel matriks perbandingan klaim diajukan pada tanggal 27 Februari 2024 sehingga permohonan banding ini masih dalam jangka waktu pengajuan banding terhadap koreksi sesuai dengan ketentuan pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten. 2. Menimbang bahwa paten nomor P002021034034 yang diberi paten pada tanggal 29 November 2023 adalah deskripsi halaman 1 sampai dengan halaman 35. Klaim 1 sampai dengan klaim 24 dan gambar 1A sampai dengan gambar 13B dan masa pelindungan paten untuk invensi tersebut diberikan selama 20 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan 10 Oktober 2019 sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten. Menimbang bahwa pemohon telah menyampaikan salinan deskripsi halaman 1 sampai dengan halaman 35, klaim 1 sampai dengan klaim 24, dan gambar 1A sampai dengan gambar 13B dengan usulan koreksi atas klaim 24 yang mengacu pada klaim 9 yang disampaikan pada tanggal 27 Februari 2024. Maka pemeriksaan atas permohonan banding koreksi akan dilakukan terhadap klaim 24 yang mengacu pada klaim 9 yang diajukan melalui surat permohonan tanggal 27 Februari tahun 2024 tersebut. 4. Menimbang bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh majelis terhadap koreksi atas klaim 24
dari spesifikasi paten nomor IDP 0000900867 sebagaimana dimohonkan oleh pemohon tersebut dengan rincian koreksi sebagai berikut. Klaim 24 sebelum dikoreksi tertulis konektor sesuai dengan klaim 1 dan ini dikoreksi dengan konektor sesuai dengan klaim 9. Majelis menilai bahwa koreksi atas klaim 24 tersebut hanya sebatas koreksi kesalahan pengetikan clerical karena klaim 1 bukan merupakan klaim mandiri dari klaim 24. 5. Menimbang bahwa berdasarkan data dan fakta yang telah diuraikan pada angka 1 sampai dengan angka 4 di atas, Majelis banding berkesimpulan permohonan banding nomor registrasi 5 garis miring KBP garis miring Romawi 2 garis miring 2024 terhadap koreksi atas klaim 24 sebagaimana dijelaskan dalam tabel metrik perbandingan klaim dari paten nomor IDP 0000900867 yang diajukan oleh pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat 1 ayat 4 huruf A dan ayat 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten. Memutuskan bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dari data dan fakta tersebut di atas, Majelis Banding Paten Komisi Banding Paten Republik Indonesia memutuskan 1. Menerima permohonan banding koreksi dengan nomor registrasi 5-KBP-2 Romawi 2024 atas klaim 24 dari paten nomor IDP 0000900867 dengan judul invensi perangkat dengan elemen sekali pakai. 2. Meminta Menteri Hukum Republik Indonesia untuk menindaklanjuti dengan mengubah lampiran sertifikat sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini. 3. Meminta Menteri Hukum Republik Indonesia untuk mencatat dan mengumumkan hasil putusan majelis banding ini melalui media elektronik dan atau non-elektronik. Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Banding Komisi Banding Paten pada sidang terbuka untuk umum hari Kamis, tanggal 27 Februari 2025, dengan Ketua Majelis Banding M. Adril Husni, STMM, dan anggota Majelis Banding sebagai berikut. Rifto Adriawan Idrasanto, STMH, Dr. Bambang Widiat Moko, M. Engineering, Insinyur Budi Suratno, MIPL, Adi Supanto, SHMH, dengan dibantu oleh Sekretaris Komisi Banding Marieti Pusporini, SHMSI, serta dihadiri oleh pemohon dan termohon. Jakarta, 27 Februari 2025. Ditandatangani. Demikian sidang pembacaan putusan dan sidang terbuka dinyatakan ditutup. Sidang ini sudah dinyatakan selesai. Majelis meninggalkan ruang sidang hadirin dimohon berdiri. Baik, sidang lain para hadirin diperbolehkan untuk meninggalkan ruang sidang. Terima kasih.